Halo, selamat sore. Gibran sindir, pemilu diulang sampai jagoan menang. Jadi ini ada dua paslon yang mengajukan gugatan pemilu ke MK. Nah, jadi Gibran ini Gibran Raka Buming Raka ini menyindir ya, pemilu diulang berkali-kali sampai si jagoannya menang, maksudnya begitu. Tuntutan rival politiknya saat mengajukan gugatan ke MK agar pemilu diulang. Gibran memastikan akan menghormati proses hukum yang ditempuh ke MK dan pihaknya akan mempersiapkan diri untuk menghadapi gugatan tersebut. Misalnya nanti diulang, terus jagoannya kalah, apa minta diulang lagi? Apakah minta diulang sampai menang? Ya. Ya, sekali lagi, kalau ada yang kurang berkenan, silakan melalui jalur-jalur yang sudah ada, ya, kan sudah ada mekanismenya sendiri-sendiri. Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Habibur Rahman menyebut gugatan Timnas Amin ke Mahkamah Konstitusi minim bukti dan lemah argumentasi. Sementara terkait tuntutan untuk pemilu ulang karena pencalonan Gibran dianggap tidak sah, Habibur Rahman menyebut pencalonan Gibran tidak melanggar aturan dan sesuai putusan MK. Habibur Rahman menyebut jika keabsahan pencalonan Gibran dipertanyakan, seharusnya digugat melalui jalur sengketa proses. Lagi-lagi mendapat ulang persoalan pencawapresan Mas Gibran. Pencawapresan Mas Gibran itu kan sudah nggak ada masalah sama sekali karena putusan MK nggak tidak menyebutkan putusan MK 90 dikatakan. Kedua, ada putusan MK nomor 141 yang justru menguatkan bahwa putusan MK nomor 90 itu tidak terjadi intervensi dan tidak mengakibatkan pelanggaran hak pencawapresan Mas Gibran dan seharusnya membutuhkan upaya hukum. Upayanya apa? Namanya sengketa proses. Diatur di mana? Pasal 469 Undang-Undang tahun 2017. Sementara itu, Saudara, Tim Pemenangan Nasional Anies Baswedan, Muhammad Iskandar, Iwan Tarigan menyebut jika gugatan yang diajukan ke MK soal perselisihan hasil pemilu sudah tepat dilakukan. Timnas Amin menduga jika hasil pemilu saat ini didapat karena proses pemilu yang curang dan bermasalah sehingga mempengaruhi hasil pemilu. Perselisihan tentang hasil pemilu karena proses yang curang dan bermasalah, etika dan abuse of power, kekuasaan tentunya akan mempengaruhi hasil akhir di TPS dan KPU. Perselisihan tentang hasil pemilu adalah tugas dan kewenangan MK untuk mengadili yang mempunyai dasar hukum. Lantas terkait sudah tepatkah tuntutan untuk pemilu diulang tanpa pasangan Prabowo Gibran diajukan dalam gugatan di MK oleh masing-masing tim pasangan calon presiden Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud? Kita bahas bersama Direktur Hukum TPN Ganjar Mahfud, Roni Talapesi, dan Kuasa Hukum Prabowo Gibran, Otto Hasibuan. Selamat petang, Bung Roni dan Bang Otto. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat petang, Bang Otto, Pak Sidian. Saya ke Bung Roni terlebih dahulu. Bung, ini kan Mas Gibran juga sempat merespon terkait tuntutannya. Mau diulang sampai jagoannya menang. Tanggapan Anda seperti apa? Iya, saya pikir bahwa tanggapan yang disampaikan oleh saudara Gibran ini mencerminkan kualitas dari pemimpin, calon pemimpin, apalagi yang kita lihat ya sebagai cawapres. Dan kami sangat menyayangkan atas pernyataan saudara Gibran, karena apa yang kami lakukan ini merupakan jalur konstitusional, jalur hukum, di mana kita mengajukan permohonan PHPU di Mahkamah Konstitusi. Ini merupakan rentetan peristiwa dari awal proses saudara Gibran dicalonkan melalui putusan Mahkamah Konstitusi yang nomor 90, kemudian ada pemutusan juga dari etik MKMK terhadap saudara Usman yang merupakan paman dari saudara Gibran. Jadi
pendapat saya bahwa apa yang disampaikan Saudara Gibran terkait dengan permohonan kami di PHPU ini menunjukkan Saudara Gibran tidak peduli terhadap iklim demokrasi yang jujur dan adil. Beliau tidak peduli dengan proses yang sedang kita jalankan, bagaimana kita membangun demokrasi dan membangun hukum di Indonesia agar ke depan lebih baik lagi. Oke, Seperti saya itu maksudnya. ke Bang Oto. Bang Oto, ini tanggapannya soal tuntutannya agar Gibran didiskualifikasi dan melakukan pemilu ulang. Ya, saya pikir begini ya, tadi apa yang disampaikan Pak Roni mengenai Gibran ini, pertama saya tanggapi dulu bahwa sesungguhnya apa yang dikatakan oleh Pak Gibran ini sangat bisa dimaklumi karena permohonan yang diajukan oleh pihak 01 dan 03 ke Mahkamah Konstitusi ini salah kamar gitu loh. Jadi artinya karena ini sengketa seharusnya yang dilakukan di Mahkamah Konstitusi kan sudah terbatas, sudah ditentukan itu hanya sengketa tentang hasil pemilu. Nah, sedangkan di dalam permohonan-permohonan yang diajukan itu isinya semuanya itu soal SN, soal pelanggaran pemilu yang oleh Undang-Undang Pemilu tahun 2017 itu sudah diatur bahwa kalau soal-soal pelanggaran itu harus diajukan melalui Bawaslu gitu loh ya. Nah, ternyata bayangkan aja selama ini Pak Gibran ini kan sudah mengikuti pemilihan pencabutan nomor. Oke, itulah sindiran Gibran, masalah pemilu diulang sampai jagoan menang. Nantikan video saya selanjutnya, sampai jumpa.